teman-teman, pada saat ini saya akan melakukan review jurnal eksperimental dalam mata kuliah epidemiologi. Dengan judul yang akan saya review yaitu Formulasi dan Uji Efektivitas Anti-Aging dari Masker Clay Ekstrak Etanol Kentang Kuning dengan nama latin Solanum tuberosum L. Dengan jurnal yang didapat dalam Jurnal Dunia Farmasi, volume 4, halaman 68-75. Yang dimana jurnal ini dipublish pada tahun 2020 dengan penulis Mandike Ginting, Kairani Fitri, Leni, dan Betari Kairani Lubis. Dengan reviewer yaitu saya, Gizi Salomita, yang mereview jurnal ini pada tanggal 8 Desember 2023. Kita masuk ke pertanyaan pertama, itu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masker clay ekstrak etanol kentang kuning Solanum tuberosum L efektif sebagai anti-aging untuk mencegah penuaan dini pada kulit. Dengan metode penelitian meliputi pembuatan sediaan masker clay menggunakan ekstrak etanol kentang kuning dengan konsentrasi 0%, 6%, 8%, dan 10%. Kemudian dilakukan uji efektivitas sediaan sebagai anti-aging. Pengujian efektivitas anti-aging dilakukan terhadap sukarelawan wanita dengan kriteria-kriteria tertentu, yang kemudian dilakukan pengecekan kondisi kulit wajah menggunakan alat skin analyzer dan moisturize checker. Untuk hasil penelitian, hasil pengukuran selama 4 minggu perawatan dengan pemberian sediaan masker seminggu sekali secara rutin, didapat kadar air pada kulit sukarelawan mengalami peningkatan terutama pada F3 dengan rata-rata persen pemulihan sebesar 45,2%. Hasil pengukuran memberikan pengecilan ukuran pori sebesar 12% pada F0, sedangkan pada F1, F2, F3 menunjukkan adanya pengecilan ukuran pori masing-masing sebesar 34%, 9%, dan 8% yang disimpulkan terdapat pengaruh signifikan terhadap pori kulit. Efek terhadap kehalusan kulit diperoleh pada F1, F2, F3, di mana menunjukkan adanya peningkatan kehalusan masing-masing sebesar 23,07%, 28,3%, dan 31,9% yang disimpulkan terdapat pengaruh signifikan terhadap kehalusan kulit. Kondisi awal semua kelompok sukarelawan memiliki sejumlah noda pada kulit punggung tangannya, yang hasil pengukuran terhadap noda menghasilkan F1, F2, dan F3 adanya efek pengurangan noda dengan persentase pemulihan 36,2%, 53,2%, dan 57,37%. Hasil pengukuran keriput dapat dilihat bahwa F1 dan F3 memberikan persen pemulihan sebesar 16,6% dan 41,8% terhadap keriput pada kulit sukarelawan. Dengan kelebihan pada penelitian ini itu terdapat kesesuaian judul dengan kesimpulan yang didapat pada jurnal. Yang kedua, adanya data-data valid hasil pengukuran. Yang ketiga, penyajian data yang jelas sehingga mudah untuk dipahami. Dan yang terakhir, penelitian ini akan sangat berguna dan bermanfaat pada industri kosmetik ke depannya. Dan untuk kekurangan penelitian, penggunaan bahasa ilmiah yang mungkin akan susah dimengerti oleh kalangan umum. Dan yang kedua, tidak dijelaskan metode uji efektivitas anti-aging lebih lanjut. Dan yang ketiga, tidak dijelaskan secara spesifik mengenai timbangan bahan yang digunakan. Untuk kesimpulan, penggunaan sediaan masker clay formulasi 3, yaitu 10%, selama 4 minggu menunjukkan perubahan kondisi kulit menjadi lebih baik dengan peningkatan kadar air meningkat sebanyak 45,2%, dengan pori-pori semakin mengecil sebesar 8%, dan makin banyak noda semakin berkurang itu 57,37%, serta keriput yang semakin berkurang sebanyak 41,8%. Sekian review yang bisa saya berikan mengenai jurnal ini, kiranya dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih.